Akhirnya Maximo Quiles angkat bicara soal Veda Ega Pratama. Ha sido muy positivo y nada, no íbamos buscando una vuelta ni nada, hemos buscado probar cosas y voy a hacer primero así que aún mejor y más positivo, así que nada, seguiremos ahí probando cosas y cuando toque empujar, empujaremos un poquito más. Muchas gracias. Perang urat syaraf antara Maximo Quiles dan jagoan kita, Veda Ega Pratama, akhirnya pecah di sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis. Quiles yang sempat sesumbar kalau Veda nggak bakal bisa menang di Moto3, akhirnya harus menelan ludahnya sendiri. Hakim Danish pun tak mau kalah, dia siap mengeluarkan performa terbaiknya di Le Mans, Prancis nanti. Di video kali ini kita bahas tuntas gimana ketenangan Veda yang tetap menjaga sholat, doa, dan etika di tengah intimidasi tingkat tinggi pembalap Eropa. Bukan cuma soal kecepatan, tapi ini soal mental beton Wonosari melawan kesombongan sang Golden Boy. Saksikan momen dramatis saat Veda melakukan teknik pengereman maut yang bikin Quiles kicep seketika. Gak ketinggalan, ada pesan menyentuh dari sang legenda Valentino Rossi agar Veda tetap rendah hati seperti filosofi padi. Jangan lewatkan analisis mendalam duel harga diri ini. Ayo Veda Gaspol terus dukung talenta Indonesia. Drama di Le Mans ini makin gak masuk akal, bosku. Atmosfer di sirkuit legendaris Prancis ini mendadak berubah jadi arena gladiator modern. Kalau biasanya suara mesin Moto3 itu cempreng, kali ini suaranya terdengar kayak ancaman maut bagi mereka yang mentalnya masih setengah matang. Dan siapa lagi pelakunya kalau bukan si Golden Boy Spanyol, Maximo Quiles. Setelah sesumbar bilang Veda nggak bakal bisa menang, Quiles ini makin hari makin kelihatan kayak orang kebakaran jenggot. Dia sibuk mondar-mandir di padok, pasang muka sangar, yang malah kelihatan lucu karena kita tahu di balik helmnya, dia lagi mikir keras. Gimana caranya nahan bocah ajaib dari Gunung Kidul ini? Quiles mungkin lupa kalau sirkuit Bugatti ini bukan punya mbah buyutnya. Dia merasa punya hak eksklusif buat naik podium cuma karena dia bawa bendera Spanyol. Padahal, Veda Ega Pratama datang ke sini nggak bawa kesombongan tapi bawa doa jutaan rakyat Indonesia dan teknik balap yang bikin mekanik Eropa geleng getak. Dengar-dengar dari bisikan orang dalam di paddock, Quiles ini mulai instruksi ke timnya buat nyari setiap celah di data telemetri Veda. Dia pengen tahu gimana bisa seorang debutan Asia bisa punya kecepatan masuk tikungan entry speed yang seberani itu. Quiles merasa terusik karena selama ini dia dipuja-puja sebagai masa depan MotoGP, tapi tiba-tiba ada meteor dari Indonesia yang datang mengancam status bintangnya. Ketar-ketir? Jelas. Orang yang beneran jago itu biasanya diam dan beraksi, bukan cuap-cuap kayak burung beo di depan wartawan. Kesombongan Quiles itu ibarat balon yang ditiup kegedean. Tinggal nunggu waktu aja buat meletus pas kena sentuhan begal dari Veda di lintasan nanti. Beda cerita sama Hakim Danish, pembalap Malaysia ini juga nggak mau kalah. Dia diam-diam nyiapin settingan motor yang agresif buat ngimbangin Veda. Tapi jujur aja, bosku, fokus dunia sekarang cuma tertuju pada satu titik. Duel ego antara Quiles dan Veda. Danish mungkin bakal jadi penonton di barisan depan saat Veda dan Quiles adu mekanik dan adu nyali. Persaingan ini bukan lagi soal siapa yang motornya paling mahal, tapi siapa yang paling berani menahan tuas rem paling akhir saat masuk ke tikungan pertama Le Mans yang sangat teknikal itu. Veda sang dingin sholat, doa, dan gaspol. Di tengah semua kegaduhan itu, Veda Ega Pratama tetaplah Veda yang kita kenal. Dia nggak terpancing sama sekali. Saat Quiles sibuk pamer gaya di depan kamera, Veda tertangkap kamera justru sedang menyendiri di sudut garasi. Bukan buat merenungi nasib, tapi buat sholat dan berdoa. Inilah kekuatan yang nggak dimiliki pembalap Eropa manapun. Ketenangan spiritual Veda ini yang bikin dia kayak punya perisai gaib. Dia sadar, sehebat apapun teknik balap, kalau Tuhan nggak restu, ia bakal amsyong juga. Veda menjaga adab dan etikanya dengan sangat berkelas. Dia tetap menyapa siapapun, bahkan mungkin dia sempat senyum tipis pas papasan sama Quiles yang lagi pasang muka judes. Etika Veda ini yang bikin dia makin disegani di seluruh paddock Moto3. Dia bukan cuma pembalap cepat, tapi dia adalah representasi budaya Indonesia yang santun, namun mematikan di lintasan. Para bos tim besar mulai bisik-bisik, ini anak mentalnya baja banget. Nggak ada emosi yang meledak-ledak, nggak ada postingan sombong di media sosial. Veda cuma fokus ke satu titik, garis finish. Bagi Veda, omongan sampah Quiles itu cuma kayak suara knalpot pecah yang ganggu telinga tapi nggak punya tenaga. Dia tahu cara terbaik membungkam mulut besar adalah dengan memperlihatkan ban belakangnya ke muka Quiles sepanjang balapan. Menariknya, kabar tentang The Next Alien dari Indonesia ini sampai juga ke telinga sang legenda hidup, Valentino Rossi. Kabarnya The Doctor sempat memberikan pesan singkat namun sangat dalam buat Veda lewat jalur orang dalam.
Rossi yang sudah kenyang makan asam garam persaingan dunia bilang ke Veda, "Stay simple, stay humble, don't let the noise get into your head. A true champion is not built by words, but by the love for the game and the respect for the asphalt." Rossi tahu betul, musuh terbesar seorang pembalap bukan lawan di lintasan, tapi rasa sombong yang muncul saat dipuji. Pesan ini jadi amunisi tambahan buat Veda. Rossi mengingatkan Veda agar tetap sederhana dan rendah hati, persis seperti filosofi padi. Makin berisi makin merunduk. Dan itulah yang dilakukan Veda. Dia nggak butuh bodyguard buat jagain egonya, dia cuma butuh kerendahan hati buat terus belajar. Dengan restu dari legenda dan dukungan doa dari tanah air, Veda siap menghadapi singa-singaan Spanyol di Le Mans. Quiles boleh saja merasa paling cepat, tapi dia harus ingat satu hal. Di sirkuit, keberuntungan berpihak pada mereka yang rendah hati, tapi punya nyali yang tak terbatas. Prediksi horor bagi Quiles. Bayangkan skenarionya bosku, lap terakhir di Le Mans cuaca mendung tipis, aspal terasa agak lembab. Quiles memimpin dengan nafas yang tersengal-sengal karena terus-menerus ditekan dari belakang. Setiap dia nengok ada bayangan motor nomor 9 yang nempel kayak kutu. Quiles mulai panik, dia melakukan kesalahan kecil di pengereman. Dan di saat itulah Veda masuk dengan gerakan yang begitu halus tapi menghujam jantung. Tanpa drama, tanpa kontak fisik yang kasar, cuma manuver bersih yang bikin Quiles bengong. Di garis finish, Veda tetap tenang, gak ada selebrasi berlebihan yang menghina lawan. Itulah kelas seorang calon juara dunia. Quiles mungkin bakal nangis di pelukan kru timnya, menyadari kalau bocah Wonosari yang dia remehkan ternyata adalah mimpi buruk yang jadi nyata. Le Mans bakal jadi saksi sejarah, di mana kesombongan dibungkam oleh ketulusan doa dan kerja keras. Jadi, buat kalian para pendukung Veda, siapkan mental kalian. Karena balapan besok bukan cuma soal siapa yang paling cepat, tapi soal siapa yang paling pantas disebut pahlawan. Veda sudah siap, motor sudah ready, dan doa sudah melit langit. Tinggal tunggu waktu sampai bendera finish dikibarkan dan nama Indonesia bergema di tanah Perancis. Kualifikasi di Le Mans baru saja dimulai, tapi tensinya sudah lebih panas dari gesekan aspal lawan ban slick bosku. Kalau kalian pikir sesi penentuan posisi start ini cuma soal siapa yang paling kencang, kalian salah besar. Ini adalah ajang pembuktian mental, tempat di mana pembalap yang hati kecil bakal langsung tereliminasi secara alami. Máximo Quiles, yang sejak awal sudah pasang urat leher, terlihat sangat ambisius. Dia keluar dari pit dengan gaya seolah sirkuit itu miliknya pribadi. Namun ada satu pemandangan yang bikin seisi paddock terdiam. Veda Ega Pratama keluar dengan ketenangan seorang eksekutor. Tidak ada gas-gas manja, tidak ada pamer willy di depan tribun. Veda meluncur senyap, tapi setiap kali dia melewati sensor catatan waktu, layar monitor langsung berubah warna jadi merah menyala. Tanda rekor lap sedang dihancurkan. Quiles makin ketar-ketir bosku. Di layar telemetri timnya, dia melihat data yang enggak masuk akal. Veda punya titik pengereman yang sangat jauh di depan pembalap lain. Di saat Quiles sudah mulai narik tuas rem untuk masuk ke tikungan Dunlop Chicane, Veda masih terlihat asyik memelintir gasnya dalam-dalam. Ini bukan cuma soal teknik, ini soal nyali yang sudah di level ngeri. Quiles mencoba meniru jalur balap Veda, tapi apa yang terjadi? Dia hampir saja low side karena kehilangan keseimbangan. Ternyata benar, gaya balap Veda itu nggak bisa di-copy-paste begitu saja. Itu adalah kombinasi antara insting alamiah dan latihan keras di aspal Indonesia yang karakternya jauh lebih liar dibanding sirkuit-sirkuit rapi di Eropa. Jurus bayangan di lintasan. Kejadian lucu terjadi di tengah sesi. Quiles yang mulai frustrasi mencoba melakukan strategi towing alias membuntuti Veda dari belakang buat nyolong angin dan nyolong ilmu jalur balap. Dia nempel terus di belakang knalpot Veda, kayak bayangan yang haus pengakuan. Tapi Veda bukan anak kemarin sore. Sadar kalau dia lagi dikintilin sama si sombong Quiles, Veda malah melakukan jurus maut yang sangat cerdas. Dia sengaja sedikit melambat di sektor yang tidak krusial, lalu tiba-tiba meledak di sektor terakhir dengan kecepatan yang enggak terduga. Hasilnya, Quiles kehilangan momentum. Dia malah terjebak di kerumunan pembalap papan tengah sementara Veda melesat sendirian, mencatatkan waktu yang bikin para komentator internasional teriak histeris. Strategi Quiles buat menjatuhkan mental Veda malah berbalik 180 derajat. Sekarang justru Quiles yang kena mental sendiri. Dia sibuk marah-marah ke krunya di dalam box, membanting sarung tangan, sementara Veda dengan santainya masuk ke pit, melepas helm, dan hal pertama yang dia cari adalah air minum, serta pojok ruangan untuk kembali berzikir. Kontras banget kan? Satunya sibuk sama emosi, satunya sibuk sama sang pencipta. Etika di tengah perang urat. Syaraf Danish juga mencoba memberikan perlawanan. Hakim Danish sempat mencatatkan waktu yang cukup kompetitif, tapi dia juga sadar kalau singa yang sebenarnya sedang bangun. Veda menunjukkan etika yang luar biasa saat sesi kualifikasi hampir berakhir.
Ada satu momen di mana seorang pembalap lain mengalami masalah mesin di tengah lintasan. Di saat pembalap lain tetap memacu motornya tanpa peduli, Veda sempat memberikan tanda dengan tangannya agar pembalap di belakangnya berhati-hati. Ini adalah bukti kalau Veda punya racing line di hati, bukan cuma di sirkuit. Dia disegani bukan karena dia menindas, tapi karena dia peduli pada keselamatan sesama pembalap. Sikap rendah hati ini yang bikin para penggemar di Le Mans, yang notabene orang Eropa, mulai memberikan tepuk tangan buat Veda. Mereka mulai sadar kalau bocah Indonesia ini punya aura juara sejati. Quiles yang melihat pemandangan itu makin panas. Dia merasa panggungnya dicuri. Kesombongannya yang bilang selamat datang di Farhan Fact seolah-olah jadi bumerang yang sekarang sedang terbang menuju dahinya sendiri. Quiles lupa kalau di dunia balap, semakin kamu teriak sombong, semakin keras bunyi jatuhnya nanti. Veda tetap diam, tapi diamnya Veda adalah ancaman nyata yang bikin lawan gak bisa tidur nyenyak. Pesan Rossi, tetaplah menjadi debu yang terbang tinggi. Ingat pesan Valentino Rossi. Sang legenda pernah bilang kalau kemenangan sejati adalah saat kamu bisa tetap merasa kecil di tengah pencapaian yang besar. Rossi menekankan agar Veda tidak terpancing dengan sorotan kamera yang berlebihan. Veda, ingatlah bahwa di atas motor kamu adalah raja, tapi di bawah motor kamu adalah manusia biasa yang butuh doa. Nasihat ini dijalankan dengan sempurna. Saat diwawancarai wartawan asing setelah kualifikasi, Veda tidak sedikit pun menyinggung soal tantangan Quiles. Dia justru berterima kasih pada timnya, pada orang tuanya, dan pada pendukungnya di Indonesia. Kerendahan hati ini bukan pura-pura bosku. Ini adalah karakter asli yang ditempa dari didikan orang tua yang keras, namun penuh kasih sayang. Veda tahu kemenangan di kualifikasi baru setengah jalan. Masih ada race day yang penuh dengan ketidakpastian. Dengan tetap sederhana, Veda menjaga energinya agar tidak terbuang sia-sia untuk urusan gengsi. Dia menyimpan semua ledakan emosinya untuk dilepaskan tepat di knalpot motor Hondanya saat lampu start padam besok. Quiles dan ilusi kehebatannya. Di sisi lain, Quiles masih saja sibuk dengan narasi Golden Boy-nya. Dia memposting foto di media sosial dengan caption yang menantang, seolah-olah hasil kualifikasi tadi cuma keberuntungan buat Veda. Kasihan ya bosku. Orang kalau sudah tertutup hatinya sama kesombongan, dia nggak bakal bisa lihat kenyataan di depan mata. Kenyataannya adalah Veda Ega Pratama sudah satu langkah lebih maju dalam urusan mentalitas. Quiles balapan untuk membuktikan dia yang terbaik, sementara Veda balapan untuk memberikan yang terbaik. Dua niat yang berbeda ini yang bakal menentukan siapa yang bakal tersenyum di podium tertinggi. Kita tinggal tunggu saja drama besok. Apakah Quiles bakal benar-benar kicep saat melihat motor nomor 9 lewat dari sisi dalam dengan teknik pengereman yang tidak masuk akal? Ataukah dia bakal terus meracau dalam kesombongannya sampai dia menyentuh garis finish di posisi yang memalukan bagi seorang calon bintang? Satu yang pasti, Veda sudah menyiapkan hadiah spesial buat Quiles. Pemandangan punggung dan ban belakang yang bakal menghantui mimpi buruk Quiles sepanjang malam di Prancis. Udara Le Mans di hari balapan menyentuh tulang, bosku. Dinginnya menusuk seolah-olah alam sedang menguji siapa yang punya api paling besar di dalam dadanya. Di saat pembalap Eropa masih bergelung di balik selimut tebal hotel mewah mereka, Veda Ega Pratama sudah terbangun. Tidak ada musik jedak-jeduk, tidak ada hiruk-pikuk manajer yang sibuk mengatur jadwal wawancara. Di kesunyian kamar motorhome-nya, Veda bersujud. Sholat subuh bukan sekadar kewajiban baginya, tapi adalah momen recharge nyali. Inilah yang bikin Veda beda. Ketika lawan mengandalkan ego, Veda mengandalkan doa. Dia tahu betul bahwa seberapapun canggihnya suspensi motor atau seberapapun mahalnya material sasis, semuanya tunduk pada kehendak yang maha kuasa. Ketenangan spiritual ini terbawa sampai ke sirkuit. Saat melangkah masuk ke paddock, aura Veda itu beda banget bosku. Dia nggak perlu pasang muka garang buat bikin orang segan. Cukup dengan senyum tipis dan sapaan santun kepada setiap mekanik. Dia menunjukkan kelasnya sebagai manusia yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sementara itu di garasi sebelah, Maximo Quiles kelihatan makin linglung. Kabarnya dia nggak bisa tidur nyenyak karena terus-terusan terbayang catatan waktu kualifikasi Veda yang mustahil dikejar. Kesombongan yang dia obral tempo hari sekarang jadi beban berat di pundaknya. Quiles sadar kalau hari ini dia kalah dari anak kemarin sore asal Indonesia, reputasinya sebagai anak emas Spanyol bakal hancur berkeping-keping. Psychological warfare. Si sombong yang mulai oleng di sesi warm up pagi hari, Quiles mencoba melakukan aksi intimidasi terakhir. Dia sengaja memacu motornya sangat dekat dengan Veda di jalur lurus, mencoba menyenggol mental Veda dengan suara mesin yang meraung-raung. Tapi respon Veda jenius. Dia malah memberikan ruang dengan sangat tenang, seolah-olah sedang mempersilakan seorang pelayan untuk lewat duluan. Veda nggak terpancing buat adu kencang di sesi pemanasan. Dia tahu yang dapat poin itu nanti pas balapan, bukan sekarang. Aksi cuek bebek Veda ini justru bikin Quiles makin frustrasi. Kenapa anak ini nggak takut sama sekali?
Mungkin itu yang teriak di kepala Quiles. Etika Veda tetap terjaga meski tensi memuncak. Saat berjalan menuju grid start, Veda sempat berpapasan dengan Hakim Danish. Keduanya bersalaman, menunjukkan sportivitas tingkat tinggi sesama talenta Asia. Ini adalah tamparan keras buat Quiles yang lebih memilih mengurung diri dengan muka masam. Veda membuktikan bahwa untuk menjadi pembalap yang disegani, kamu nggak perlu jadi orang jahat atau sombong. Justru dengan kerendahan hati, kamu bisa menguasai keadaan tanpa harus banyak bicara. Para fotografer internasional sibuk membidik wajah Veda yang tampak sangat fokus namun tetap damai. Sebuah ekspresi yang jarang ditemukan pada pembalap muda di bawah tekanan sebesar ini. Valentino Rossi dari kejauhan kembali mengirimkan pesan melalui asistennya yang memantau perkembangan Moto3. Pesannya singkat tapi bikin merinding. Veda, remember that the ground is where you start and where you end. Respect it and it will give you speed. Stay humble in your heart, but be a devil on the brakes. Rossi ingin Veda tetap membumi agar tidak limbung saat terbang tinggi nanti. Pesan ini diresapi betul oleh Veda. Dia tidak merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Dia hanya merasa bahwa dia punya tugas yang harus diselesaikan untuk membahagiakan orang-orang di tanah air. Kesederhanaan Veda inilah yang jadi senjata rahasianya, karena dia tidak merasa memiliki beban gengsi seperti Quiles. Dia bisa membalap dengan lepas. Dia nggak takut kalah, karena baginya, setiap balapan adalah bagian dari ibadah dan proses belajar. Sedangkan Quiles, dia membalap dengan rasa takut. Takut kehilangan muka, takut dihujat, dan takut gagal memenuhi ekspektasi. Dalam dunia balap motor, pembalap yang punya rasa takut biasanya adalah pembalap yang pertama kali melakukan kesalahan fatal di tikungan. Dia ingat pesan orang tuanya untuk selalu menjaga etika dan jangan pernah sombong meski nanti berada di depan. Inilah integritas seorang Veda Ega Pratama. Dia bukan sekadar pengantar paket yang kencang, tapi dia adalah duta bangsa yang membawa martabat Indonesia ke level dunia. Sementara itu Quiles masih saja sibuk membetulkan posisi duduknya yang enggak nyaman, pertanda jelas kalau jiwanya sedang tidak tenang. Lampu start mulai menyala satu persatu. Jantung jutaan orang seakan berhenti berdetak serempak. Ini bukan lagi soal Moto3, ini soal harga diri dan pembuktian bahwa nyali Wonosari itu nggak bisa dibeli dengan uang atau status golden boy. Quiles boleh saja punya mulut yang besar, tapi Veda punya tangan yang dingin dan hati yang teguh. Satu tarikan gas lagi, dan kita akan melihat bagaimana kesombongan itu akan dilibas habis oleh kecepatan murni yang dibalut dengan kerendahan hati yang hakiki. Maximo Quiles yang saking nafsunya pengen ngebuktiin omongannya langsung melesat kayak kesetanan. Dia ambil risiko besar, masuk ke tikungan pertama dengan sudut yang sangat sempit. Tapi Veda Ega Pratama, dia nggak kaget. Dengan perhitungan yang sangat matang, Veda tetap tenang di jalur balapnya. Dia tahu balapan ini maraton, bukan sprint 100 meter. Quiles boleh saja memimpin di 2 lap awal, tapi kita bisa lihat dari gaya balapnya, dia terlalu tegang. Motornya terlihat goyang setiap kali keluar tikungan, tanda kalau dia terlalu banyak menggunakan emosi daripada otak. Masuk ke lap kelima, drama yang kita tunggu-tunggu dimulai. Veda mulai melakukan stalking alias membuntuti Quiles dengan jarak yang sangat rapat. Di lintasan lurus, Veda sengaja nempel di belakang ban Quiles, memanfaatkan slipstream buat menghemat tenaga motornya. Quiles makin panik bosku. Setiap dia nengok ke belakang, dia cuma lihat helm merah putih Veda yang makin gede di spionnya. Tekanan mental ini lebih berat daripada beban motor. Quiles mulai melakukan kesalahan-kesalahan kecil, ngeremnya mulai nggak stabil, dan jalurnya mulai berantakan. Disinilah Veda menunjukkan kenapa dia disebut singa dingin. Tanpa perlu teriak-teriak, tekanan yang dia berikan lewat kehadiran motornya sudah cukup buat bikin mental Quiles rontok satu-satu. Momen begal pengereman, mulut besar bungkam. Seketika puncaknya terjadi di tikungan tajam La Chapelle. Quiles merasa sudah menutup jalur dengan benar. Dia yakin Veda nggak bakal berani masuk, tapi dia salah besar. Veda mengeluarkan jurus keramatnya, Extreme Late Braking. Di saat Quiles sudah narik rem sampai motornya nungging, Veda masih stabil meluncur dan baru narik rem di titik yang nggak masuk akal bagi manusia biasa. Dengan gerakan yang sangat halus, hampir tanpa suara gesekan yang kasar, Veda menikung dari sisi dalam, membegal posisi Quiles dengan sangat sopan tapi mematikan. Bosku, kalau kalian lihat muka Quiles dari balik visornya, itu adalah definisi kicep yang sesungguhnya. Dia cuma bisa melongo lihat motor nomor 9 lewat di depannya dengan sangat rapi. Nggak ada senggolan, nggak ada drama dirty track. Itu adalah manuver bersih yang menunjukkan perbedaan kelas antara talenta yang besar kepala dan talenta yang besar nyali. Setelah disalip, Quiles mencoba membalas, tapi dia malah hampir terjatuh karena terlalu memaksakan diri.
Veda langsung membuat jarak 1 detik, 2 detik. Sampai asap knalpotnya saja sudah nggak bisa dicium lagi sama si Golden Boy Spanyol itu. Etika di atas podium, padi yang makin merunduk. Sampai garis finish, Veda Ega Pratama melintas sendirian dengan selebrasi yang sangat bersahaja. Dia cuma mengangkat tangannya sedikit ke langit, sebuah tanda syukur kepada Sang Pencipta, tanpa perlu gaya-gayaan yang menghina lawan. Sementara itu, Quiles finish di posisi yang jauh di belakang, bahkan hampir disalip oleh Hakim Danish yang tampil konsisten. Saat masuk ke area Parc Ferme, pemandangan luar biasa terjadi. Veda langsung turun dari motor, melepas helm, dan hal pertama yang dia lakukan adalah mendatangi kru timnya untuk bersalaman. Lalu dia mendatangi Quiles yang duduk lemas di atas motornya. Veda menyodorkan tangan, mengajak bersalaman dengan senyum tulus. Inilah kemenangan adab di atas segalanya. Quiles yang tadinya sesumbar bakal bikin Veda nangis, malah terlihat malu sendiri saat menyambut jabat tangan Veda. Kesombongan Quiles luntur seketika di depan kerendahan hati sang juara. Veda membuktikan bahwa cara terbaik membalas hinaan bukan dengan hinaan baru, tapi dengan prestasi yang bikin lawan merasa kecil tanpa perlu dikecilkan. Di atas podium saat lagu Indonesia Raya berkumandang, Veda berdiri tegak dengan mata berkaca-kaca, membawa kehormatan bangsa yang dia cintai. Pesan terakhir Rossi menjadi legenda yang sejati. Valentino Rossi yang memantau dari jauh dikabarkan tersenyum lebar melihat aksi Veda. Pesan terakhir dari The Doctor buat Veda setelah balapan itu sangat menyentuh. Veda, today you didn't just win a race, you won respect. Remember this feeling of being humble, because that is what will make you a legend, not just a champion. Keep your feet on the ground, even when you are on the top step of the podium. Rossi tahu Veda sudah lulus ujian mental pertamanya di Eropa. Dia bukan cuma cepat, tapi dia punya jiwa seorang petarung sejati yang tetap memegang teguh etika dan agama di tengah gemerlapnya dunia balap internasional. Kini dunia tahu ada kekuatan baru dari Indonesia yang nggak bisa diremehkan cuma pakai bacotan media. Maximo Quiles mungkin bakal belajar pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Jangan pernah menantang singa yang sedang berdoa. Veda Ega Pratama telah membuktikan bahwa kombinasi antara teknik pengereman maut, ketenangan sholat, dan kerendahan hati adalah formula yang nggak bisa dikalahkan oleh ego sebesar apapun. Penutup, gaspol. Terus Veda, bosku, balapan di Le Mans ini bakal kita kenang sebagai momen di mana kesombongan tumbang di tangan kesantunan. Veda sudah memberikan segalanya dan kita sebagai pendukung setianya hanya bisa terus mendoakan agar dia tetap menjadi pribadi yang sama. Veda yang rajin sholat, Veda yang hormat sama orang tua, dan Veda yang bikin lawan istighfar di setiap tikungan. Jangan kasih kendor, Veda. Biarkan mereka sibuk bicara, sementara kamu sibuk mengoleksi trofi dan mengharumkan nama merah putih di seluruh penjuru dunia.